Bisnis 123 Pas FM bersama Wahyu Saidi, pakar UKM Entrepreneur. Mitra bisnis, kembali dalam Bisnis 123. Kali ini kami terima email dari Mas Isro di Klender. Lulus dari Unpad 3 tahun lalu di Bandung dan mencari kerja tidak dapat, gugur beberapa kali dalam seleksi. Kemudian ada teman kuliah yang mengajaknya join untuk membuka usaha warung sate dan sop di kawasan Klender. Mas Isro menyetor modal dibantu orang tua. Sementara temannya ini mempunyai ilmu dari orang tuanya yang pedagang sate di Bogor. Dan kebetulan mereka sudah mendapatkan rumah dan kios yang pas di kawasan Klender. Pada awalnya usaha ini terasa berat sekali dijalankan, tapi menjelang tahun kedua ini menunjukkan harapan yang baik. Sehingga Mas Isro ini mulai menikmati menjadi tukang sate. Tapi terkadang dalam pikirannya ada perasaan tidak nyaman, sudah sekolah sampai sarjana, kenapa jadi tukang sate? Bagaimana menurut Anda Pak Wahyu? Baik, Mas Isro, berikut Dr. Wahyu Saidi MSc, pakar UKM Entrepreneur. Mas Isro, sarjana Unpad, yang melamar sejak 3 tahun yang lalu, kemudian belum beruntung untuk diterima. Mungkin sudah pernah beberapa kali tes, tetapi tetap gugur. Nah, beruntunglah Mas Isro bertemu dengan teman yang mengajak bisnis dan dia sendiri berpengalaman karena orang tuanya. Jadi tahap pertama berbisnis, Mas Isro sudah beruntung. Bagaimana cara membuat sate, bagaimana cara menjual sate, bagaimana cara melayani pelanggan, sudah bisa belajar dengan teman partner itu, bahkan langsung dengan orang tuanya yang sudah pengalaman. Belum lagi ternyata sudah ada tempat, dan saya lihat bisnis ini adalah bisnis bagus dan prospek. Tinggal buat perjanjian jangka panjang. Jangan sampai begitu Mas Isro memutuskan full time, Mas Isro punya masalah dengan teman dan putus kerjasama. Jadi buat perjanjian jangka panjang, apalagi teman ini yang menguasai tempat. Jadi tempat itu buat perjanjian sewa yang jelas. Nah, kemudian keraguannya akan bisnis atau tidak bisnis. Saran saya, bisnis sudah jalan, lanjutkanlah berbisnis. Karena mencari kerja pada saat ini sangat susah. Jadi jangan mengorbankan yang ada, mengejar sesuatu yang tidak ada. Alternatif lain adalah berangkat sekolah. Kalau secara ekonomi mampu atau tabungan sudah cukup, sekolahlah. Ya, sambil nanti sekolah lihat peluang-peluang lain. Kalau tidak, silahkan lanjut berbisnis. Menjadi tukang sate itu banyak sekali peluang untuk menjadi besar. Yang penting akumulasikan modal, ya, perbanyak tabungan, kemudian mulailah mengkredit properti, ya, sehingga dalam 1 tahun ada gabungan. Tabungan di properti, artinya sudah punya, katakanlah ruko atau kios, sementara bisnis sate tetap jalan. Mungkin membesar, mungkin juga jadi susah, tetapi ada backup dari properti itu. Jadi kalau ada teman yang bekerja dengan segala fasilitas dan gajinya, kita, Mas Isro yang berbisnis, bisa mempersiapkan cara yang sama. Penghasilan bulanan mungkin tetap sama, jaminan sosial dalam asuransi kalau teman itu dijamin oleh perusahaan, Mas Isro bisa dengan mempersiapkannya sendiri melalui investasi dan juga mungkin membeli asuransi. Jadi kalau untuk orang muda saya katakan sejauh tidak ada penolakan yang besar di dalam diri Anda, maka menjadi pebisnis adalah jalan yang baik. Sukses untuk Mas Isro dari Wahyu Saidi. Demikian Bisnis 123 Pas FM. Jika
Jika Anda memiliki pertanyaan seputar usaha Anda, email ke redaksi@pasfm.com atau telepon 633 9160.